Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Semoga kita awali dengan bacaan Al-Quran dan doa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah li ridwallahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah. Wa barakatil Qur'anil Karim wa barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9 ya. Hikmah ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Ma nafa'a, monggo dibaca. Ma nafa'a qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Manfaat tidak bermanfaat al-qalba pada hati syai'un sesuatu misla uzlatin atau semisal uzlah, misal uzlah yadkhulu biha masuk dengannya midanu fikrah keluasan berpikir. Midan, makanya jadi istilah medan perang, tempat yang luas. Fikrah, berpikir. Ini menunjukkan jadi tidak ada yang sesuatu yang lebih bermanfaat pada hati semisal uzlah. Itu artinya berarti uzlah itu sangat bermanfaat bagi hati. Karena orang ketika beruzlah itu bisa masuk keluasan berpikir. Nah, nopo uzlah? Uzlah itu kalau secara maksudnya adalah mengasingkan diri dari pergaulan manusia, pergaulan masyarakat. Niku namanya uzlah. Jadi pokoknya nyisih niku uzlah. Cuma itu kalau secara bahasa, secara maksud ya tadi itu mengasingkan diri ini supaya bisa tafakkur lebih mendalam. Soalnya kalau pas rame-rame niku tafakkurnya jadi kurang. Kalau bahasa orang sekarang tuh kalau pengen mencari inspirasi, dan niku di antara caranya nggih uzlah. Mancing niku nggih uzlah nggih. Soalnya rame mboten mungkin purun niku, mestilah golek-golek sepi-sepian. Lah nggih. Cuma kan bedanya itu kan istilah secara bahasa. Kalau secara istilah lah nek mancingin namun boleh iwak tok nggih mboten sido uzlah yang secara istilah. Di situ terus tafakur. Tapi nek mancingnya kali diiringi kali zikir jadi pokok niku. Mancing niku lah kiambaan sih, mboten enten sing ganggu. Men masih nek konfane tambah nyisik. Nggih. Lho niku kan anteng-anteng wonten kali zikir kali wiritan. Niku cara oleh iwak ngoten nggih tambah berkah niku. Jadi ngare terus mboten. Padahal kowe emang lho
saged lenggah anteng gitu. Namanya tiang mriki madhep kulon nggih, nenten Brantas. Nggih oleh kali. Jadi madhep kulon wonten kali tafakur. Ya Allah niku bisa mantap niku. Jadi niku apa namanya? Niku hati itu bisa luas berpikir gitu. Jadi niki tinggal cara berpikirnya niki mengikuti prosedur yang benar napa mboten. Karena berpikir yang positif atau malah isinya hanya waham-waham. Waham-waham itu penuh keraguan-keraguan, terus angan-angan, berhayal yang kosong, nggak nerima takdirnya Allah. Kan dia wonten meneng-meneng ngelamun, nggak karu-karuan. Makanya malah muncul ide-ide jahat. Itu berarti mboten uzlah yang dimaksud secara istilah. Karena yang dimaksud istilah uzlah, ya contoh uzlah yang paling jelas adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW berkhalwat uzlah di Gua Hira. Itu kan beliau juga karena merasakan umatnya masuk masyarakat kok koyo ngene iki, maka beliau mencari ketenangan dalam berpikir, terus uzlah ke Gua Hira. Mboten tanggung-tanggung niku. Ya kan? Tong dhuwur gunung, ngen pontong pucuk mandat sedih, soalnya cek mboten ketok karena di sisi yang tidak biasa dilalui orang. Ya Allah, niku. Nah, kalau kenapa kok penting itu uzlah? Ini masalahnya. Ketika kita bergaul dengan masyarakat yang mana masyarakatnya itu jangankan suka maksiat nggih. Jangankan yang suka maksiat itu memang harus dihindari. Yang kadang nggak maksiat, cuma yang dibahas, yang diobrolkan, yang diperbincangkan itu malah dunyuk dok. Napa malih terus sampai ngambranan dosa, misalkan rasan-rasan dok. Nah, niku kan gampang nulari. Kalau kira-kira ketemu masyarakat yang begitu, maka uzlah itu jauh lebih baik. Gitu. Dan ini ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkur sa'atan. Itu lebih pasnya itu sa'atan kayaknya. Tafakkur sa'atin itu berarti jadi mudhaf ilaih. Ya boleh. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur sa'atin berpikir, bertafakkur sesaat atau 1 jam itu khairun lebih baik min ibadati sab'ina sanatan daripada ibadah selama 70 tahun. Jadi tapi lah ini berpikirnya seperti apa? Seperti di surah Ali Imran, itu sebelum akhir, itu halaman sebelum akhir, ketika ciri-ciri ulul albab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sebetulnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, semuanya ini sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah
qiyaman di waktu berdiri, wa qu'udan dan waktu duduk, wa 'ala junubihim dan waktu berbaring. Yang kedua, wa yatafakkarun dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan ini dikasih garis-garis besar haluan agama. Cara berpikirnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Jadi garis-garis berpikirnya itu tidak boleh melepaskan diri dari panduannya ini, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia atau rusak atau salah. Jadi berpikirnya niku mboten asal bablas saking garis niki. Jadi berpikirnya bahwa pun enten garis itu, bahwa ciptaan Allah ini tidak mungkin salah, tidak mungkin rusak, tidak mungkin sia-sia. Karena maha suci Allah, Allah tidak mungkin begitu. Wong Allah itu maha hak, maha benar. Gitu. Jadi kalau berpikirnya begitu, berarti akan selalu muncul koridor berpikir yang positif. Misalkan kayak berpikir tentang nasibnya diri sendiri, ya kan? Awakku kok piye, gak tau sehat, iku usaha apa kok gak tau lancar. Loh, ngoten iku langsung harus ditutup dengan subhanallah. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah menetapkan yang terjadi pada diri saya ini demi keburukan, itu tidak mungkin. Gak mungkin juga Allah ini salah gawe takdir, mungkin mungkin. Terus Allah memberikan ujian-ujian ini juga tidak mungkin sia-sia. Nah, kalau kita sudah begitu langsung, yang ada adalah introspeksi diri. Astagfirullah, ini salah saya pasti karena saya yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Allah itu biyadil khair, di tangannya segala kebaikan. Jadi yang dilihat ke diri sendiri. Dan mungkin Allah mau menguji saya ini supaya saya diperingatkan, daripada kalau tidak gini saya mungkin kebablasan. Dicari sisi-sisi yang positif, karena tidak mungkin Allah itu menetapkan segala hal ini untuk negatif. Nah, itu tafakkur yang seperti inilah yang dalam koridor yang benar. Nah, makanya uzlah ini kalau mau mewujudkan ciri-ciri ulul albab yang dua ini, untuk zikir dan untuk tafakur, tidak ada yang lebih mujarab selain uzlah. Jenengan kayak angen-angen jauh mengkoncone, piye kok bal-balan menang gila, yo cek kait ngiling-ngiling ada tafakur, malah bahas bal-balan, gak apa-apa jane, tapi kan gimana ndak bisa sukses. Napa malah terus piye gawean ruwet ta, alah tambah wis mikir ditambah ruwet malah. Jadi uzlah itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Nah ini sekarang berpikir ini setidaknya ada 3 jenis atau 3 tingkatan. Yang pertama, berpikirnya orang umum, orang awam. Nah, kayak kita nikilah. Umumnya orang kalau yang tafakur itu yang mereka pikirkan adalah sesuatu mengenai kenikmatan dan karunia Allah. Gitu, sing dibayar mesti sing enak-enak kan gitu. Terus kemudian lalu itu jadi bergairah untuk tekun ibadah. Makanya sowan yang diparingi amalan niki diwaca cek ndang sugih, niki cek bisnisnya lancar, cek ndang ketemu jodoh, cek wis pokoke sing ngoten-ngoten jan semangat. Nggih niki lah memang kita niku wong awam, jadi pikirannya pokoke sing tekun ibadah gairah niku nek enten napa fadilah-fadilahnya gitu. Yang akhirnya dengan ketekunannya itu dapat dicapai tingkat makrifat pada Allah. Niki nggih cek saya pokoknya purun nutukaken. Orang awam itu kan asalnya dari situ, kayak semangat. Makanya bolak-balik niku nek anten amalan ibadah niku mesti refleksi takon. Niku cek nopo khasiate. Lah niki bolak-balik niki cek cedek Gusti Allah ngoten mawon kan sebetulnya. Tapi tidak apa-apa orang awam, daripada malah dia nanti nyari cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah.
Yang penting kan terus efeknya sih positif. Napa niku? Malah tekun beribadah. Makanya bolak-balik Gusti Allah nggih maringi iklan, gitu. Cek semangat poso diparingi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing gelem poso gitu salah si Ramadan demi iman karo arep-arep rahmat ridho Allah. Dosa-dosa iki sepuro. Lho, semangat dosa malih, wonten semangat karena rumoso akeh dosa. Iki sik positif. Gitu kan? Wah ini terus tarawih terus sholat wengi kan dalil mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban itu ufirullahu ma taqaddama min dzambi. Semangat. Enggak apa-apa memang kita berarti levelnya masih awam. Tapi awam niku nggih mboten terus-terusan awam lah. Kalau kita awamnya kita tingkatkan, mau tambah terus belajar, mau meningkatkan ibadah, ini mungkin sesuatu ya termudah-mudah. Mboten mungkin kok awam terus nih. Pokoknya ditlateni mawon disabari. Yang kedua berpikirnya orang khusus, orang-orang tertentu. Niki mereka biasa berpikir tentang janji Allah, pahalanya Allah di akhirat. Newau kadang-kadang kan jendelek napa bendalane teng donya kan ngoten. Nek orang awam. Kalau sudah semakin khusus yang dipikir niku akhirat. Janji-janji Allah yang buat akhirat. Jadi jalankan ibadah, jalankan perintah Allah nggih harapannya harapan pahala akhirat. Kemudian yang ketiga ini sama khos pula dengan yang di atas, tinggal masakkan lagi. Kalau tadi yang janji-janji yang baik, pahala. Yang kedua berpikir tentang ancamannya Allah. Ya, jadi nanti khawatir kalau maksiat nanti dapat siksa, dosa, ditempatkan di neraka. Jadi akhirnya dia berat jadi. Lagi-lagi ini juga yang dipikir adalah akhirat. Ya. Jadi tentunya mesti nanti ada yang lebih khosnya lagi. Yang mana itu yang dilihat, yang diingat hanya Allah. Pun tidak peduli nanti mau. Yang kemarin kan sudah ada masalah ikhlas itu. Jadi semata-mata karena Allah. Bahkan mensyukuri bisa tafakur ini juga semata-mata karena Allah. Nah ini, jadi gini, uzlah itu wasilah. Uzlah itu sarana, uzlah itu perantara, uzlah itu jalan. Target utamanya nggih tafakur. Goyahnya itu adalah tafakur. Jadi kayak tadi kalau uzlah terus mancing, ngising, itu Pak nyepis ya Pak nggih, tapi kan goyahnya mboten tafakur. Tujuannya kan buatan tafakur. Itu bedanya, makanya nek diarani usaha yang ibadah itu kalau targetnya adalah tafakur. Berpikir tadi itu, yang lurus tentang segala hal ciptaan Allah, segala hal tentang kabar gembira dan ancaman Allah. Bagaimana nanti diri kita introspeksi diri ini, itulah tujuan dari usaha. Nah terus kan juga ada ayat Al-Quran itu yang wala tutil aktsara mafil ardi, jangan kamu mengikuti kebanyakan dari manusia yang ada di bumi. Kenapa? Ya karena di ayat tadi disebut lagi inna aktsaran nasi lafasiqun, karena sesungguhnya kebanyakan manusia ini kecenderungannya adalah sungguh fasik. Kita ngumpul-ngumpul rotok gayeng, mungkin asale ngaji bablas rasan-rasan. Biasanya sih ngonten. Teng mriki kan insyaallah. Lagi kadang-kadang kan ngonten. Terus mangke kadang-kadang rotok hawane rotok panas titik terus debat. Ya kan? Ayel-ayelah. Terus pinter-pinteran. Akhirnya metu sumbung-sumbungan. Akhirnya metu iri, dengki, dendam. Ya Allah, niki lho, kenapa kok tadi uzlah itu penting? Kalau ketemu lingkungan yang seperti itu, ladene lingkungan niku petuk bahas kebaikan, ya apa ya api, lho niku penting. Dan niku mboten napa-napa, sae niku kumpul sama yang begitu. Cuma kan umumnya manusia niku lah kecenderungan lah ngonten.
Masih boten patek niat rasa-rasa niku lho kok ujug-ujug belarah mriku. Wong kadang cerita-cerita mboten rasa-rasane nduduno keunggulane dhewe-dhewe, ujug riyake niku metu kabeh. Kan wonten. Ketemu sing liyane terus metu iri dengkine. Niku nggarai. Maka penting foto husna. Niki dalam sebuah hadis ini, masalul jalisi su kamasalil kir. Jadi monggo, masalul jalisi su'i kamasalil kir. Kir. Illam yuhrikka bisyararihi ala qabika min rihihi. Perumpamaan orang yang jalis atau pertemanan yang lungguh bareng, yang buruk itu seperti kalau kita duduk bareng kongko jagongan kali orang yang tukang besi, pandai besi. Niki bukan berarti pandai besi niku terus tiang elek mboten. Yang dimaksud niku diibaratkan kita kalau kumpul tiang yang lagi pandai besi, tukang las, pokoknya urusannya kali besi-besi ngoten itu, ancaman bahaya yang terdekat napa? Keselamatan napa? Cipratani kepletihan niku. Itu namanya illam yuhrika. Kalaupun kalian tidak kebakar, kebakar dengan syararihi, pletian-pletian apinya, setidaknya ala kodika mirrihi, paling boten itu akhirnya melekat. Alako itu ngandung nemplek kepadamu baunya. Kan mesti dia bau itu lah enten ambete. Gini cedek masih syukur-syukur boten kebakar syukur-syukur boten kebakar, tapi kan ambete tetap kenging ambete wesi enten sangite, enten lemona wesine tayang sisan. Terus mampu tayangin. Biasanya kali keluar ini numpak kereta zaman riyen, keretanya sing ekonomi ini mandap niku ambune tayang kabeh sak sepur. Niku semua penumpang niku ambune tayang kabeh. Nggih Jombang sampai Jakarta. Kereta biyen, kereta saniki masih ekonomi rada lotong nggih. Wah, niki biyen penanggung besi sing jelas ambu tayang. Padahal kita jero kereta nek dane niku nek sing jelas mesti sale kan lebet-lebet kata kesini gitu tentang kereta nih. Jadi ambet ini koyo ambute yang padahal lamun ngoten dane sing dibakar-bakar. Kenging asapnya dan sebagainya. Niki menunjukkan perumpamaan bahwa ketika kita dekat dengan siapa itu akan kena dampaknya. Nggih, enten sing dampak nemen nggih cara kebakar wae lak nemen. Paling mboten ambune niku masih gak melekat. Sebaliknya nanti juga ada contoh lagi. Kalau suruh kumpul ibaratnya seperti kumpulan dengan orang penjual minyak wangi. Ya kan? Orang kalau penjual minyak wangi itu masih mboten ditoleti, jenengan kumpul cedek-cedek niku ambune ketut wangi. Nah, itu kan diibaratkan kebalikannya ini perumpamaan. Maka ketika misalkan kayak kita kumpul sama orang-orang solih, insya Allah lah setidaknya kita dengar kalimat-kalimat nasihat-nasihat yang solih. Masih kita niku dari sakit melakoni, tapi insya Allah nasihat solihnya nanti kan tetap masuk ke dalam hati kita, pikiran kita. Kapan-kapan saiki guru bisa melakoni, insya Allah lah kapan-kapan itu akan berguna. Maka penting sekali untuk kumpul dengan orang-orang yang solih. Makanya tentang syair yang tombo ati niku wonten nomor 3 nggih. Wong kang soleh kumpul. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kumpul sama orang soleh niku enak. Niku wonten malaikat ndongakno nggih melok ketut kan ditungakno. Tapi kumpul sing mboten soleh pas enten razia nggih katut pisan kecatet razia. Nggih salah kalau kumpul masuk kan kulo dilok tok tapi kan dilok barang elek wis ketut catet pisan. Bon, terus kemudian ini uzlah itu ada 2 jenis, ya. Ada 2 jenis.
Yaitu yang pertama uzlah dengan hati dan diri. Jadi hatinya dan dirinya uzlah. Ini contohnya seperti ketika Rasulullah SAW uzlah di Gua Hira. Secara diri mengasingkan diri ke gua, hati pun juga mengasingkan diri. Juga seperti kayak Ashabul Kahfi itu kan juga ke gua. Itu berarti kan jasmani ruhaninya uzlah. Yang kedua adalah uzlah dengan hati saja. Uzlah dengan hati. Hatinya uzlah, batinnya uzlah. Meskipun zahirnya, lahiriahnya kumpul sama masyarakat. Jadi kalau dicontohkan dulu seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu beliau itu tidak mengasingkan diri, mboten tetap campur. Tapi beliau niku isinya masih campur kali ngomong biasa dan pikirannya sing diilingi namung Gusti Allah. Lah niki kanten milih mawon lah. Lihat situasi dan kondisi serta keadaan kita, cocoknya yang bagaimana gitu. Dan ini seperti yang syairnya Rabi'ah Adawiyah, walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi man arada julusi. Sungguh aku jadikan engkau di dalam hatiku berbicara, berdialog, kayak ngobrol dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Meskipun abahtu jismi, tubuhku ini aku biarkan bersama dengan man arada julusi, yang duduk bersamaku siapa saja. Jagongan campur sinten mawon, tapi hati ini tetap nyambung teng Gusti Allah. Terus faljismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Jadi dan jasadku, tubuhku minni lil jalisi mu'anisun, berjinak-jinak berhubungan dengan orang-orang yang duduk bersamaku di sampingku. Wa habibu qalbi, tapi kecintaan hatiku fil fuadi, di dalam hatiku ini anisi, halus itu hanya kepada Allah, tertambat pada Allah. Lah niki contoh uzlah yang hati saja. Jasadnya, jasmaninya, lahiriahnya masih campur sama masyarakat manusia yang lain, tapi hatinya tetap hanya kepada Allah. Nah tinggal pilih niki uzlah yang seperti apa. Nah kita ini bukan berarti terus kita mboten bermasyarakat dong gitu. Rasulullah masih uzlah nggih mboten kok terus-terusan nggih, ada momentum. Tapi memang butuh kok kita. Namun malah pas kumpul kalau ngomong tambah sompak. Karo kancane niku bisnis lancar terus, aku kok gak lancar-lancar. Kancane HP-ne ganti, sepeda ganti, mobil ganti, dilarang iki duwe gak nyekel. Lho niku nek napa mboten saged nata ati lak melok sumpek nggih. Nggih. Niku nek cek sumpek tok, dereng terus metu iri dengkinya. Ya apa HP-ne kancaku pindah ning aku, utawa minimal kok cek padha gak duwene. Muga-muga rusak HP-ne, rusak sepeda lho. Lah nek pun gak ada tambah pikiran ruwet ngoten, sepalang munding mboten usah campur kali sing gak elek ngoten niku. Jane niku kancane masyarakate mboten elek, cuma hati kitanya yang gampang elek niku ya penting uzlah. Makanya zaman dulu tuh banyak pondok-pondok yang pondok khalwat ya kan, pondok uzlah, yang mana terus nanti santrinya dibimbing dulu, habis itu sampean itu nyepi sana seminggu kayak gitu. Jadi wes, tapi itu harus dibimbing ya. Mungkin mau menang-menang tambah nyelang. Gara-gara pikirannya sih dipikir donya tok. Yang dimaksud itu ketika uzlah itu terus mendekatkan diri pada Allah, diingatkan itu supaya introspeksi diri, terus bagaimana mempersiapkan akhiratnya, kan gitu. Melupakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Cik mboten temen-temen oleh ini ngejar dunia. Tujuan utama uzlah niku. Makanya kalau pondok-pondok uzlah yang seperti itu mesti dibimbing dulu, dibekali. Mantep-mantep terus bijak uzlah. Jadi sebetulnya nggih mboten kudu suwe ngoten. Nah, kayak momentum sekarang ini misalkan Ramadan, iktikaf. Iktikaf itu kan sebetulnya juga uzlah. Napa yang dilampaui ketika iktikaf?
Enggak lah, diem nggih. Namanya itikaf itu kan berdiam diri kan mboten mawon. Malbet masjid nawaitul itikaf sunatan lillahi taala. Pun yang dipikir tafakur. Angsal mboten ketika itikaf niku terus salat. Angsal nonton salat terus zikir wiritan angsal mboten. Angsal mboten terus diam tok terus apa namanya? Tafakur dengan koridor yang benar tadi. Ya Allah. Niku makanya sampai viral gitu. Ada apa namanya amalan dari Kiai Husain gitu. Ini viral kok di medsos, di Facebook, di WA banyak yang beredar. Amalan dari Sinten Kiai Husain. Kiai Husain Ilyas Mojokerto gitu. Yang tadi itu sebenarnya sumbernya dari hadis tadi. Tafakur sejam saja itu bisa lebih baik daripada 70 tahun. Itu yang dan tadi diam, cuma beliau kan lebih namanya kalau amalan itu biasanya pengalaman spiritual. Beliau bacanya mboten kok biasa toh. Beliau ngadep ke arah kiblat, tapi terus di luar sambil lihat ciptaan Allah sambil hangat melihat itu terus tadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Jadi dan sebetulnya bukan lafadznya toh, hati kita betul-betul ditoto bahwa ciptaan Allah baik itu berupa makhluk ataupun kejadian-kejadian apapun yang menimpa kita atau menimpa sekitar kita, itu kita langsung berkata tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang rusak, tidak mungkin ada yang sia-sia. Wah, niku pun dahsyat. Nah biasanya orang itu terus diimbulin, khasiatnya apa Pak? Wah ini lebih baik dari lo tadi itu gitu. Nanti rezeki lancar, itu sebetulnya efek. Kalau orang itu takwa Allah, ya kan, iman dan takwa Allah, kan Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lho niku Allah ngingin-ngingin pokoknya sampean takwa Allah pun dalah. Apa namanya? Ya ja'allahu makhraja. Setiap masalah apapun pasti akan Allah beri jalan keluar. Dan kalau urusannya rezeki, Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka. Ya Allah, lho niki lho. Napa mboten paumena. Nek pun dadi kita niku kalau sudah rasanya begitu niku bahasa di hadis yang lain itu sampai dia betul-betul cinta pada Allah dan akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah hamba itu dicintai oleh Allah, Allah berjanji, Allah, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, aku akan jadi tangannya ketika dia mau memukul atau memegang dan sebagainya. Aku akan jadi kakinya. Loh, itu hadis qudsinya Allah disampaikan oleh Rasulullah. Loh, itu apa asal awal mula hadis itu? Ya, pokoknya terus-terusan dia melakukan ibadah mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama yang wajib-wajib tidak ditinggalkan satupun, ya, dilakukan secara istiqomah. Lalu habis itu ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Itu terus dilakukan sampai dia betul-betul cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu nanti gantian Allah mencintainya. Bahkan itu tadi, kalau Allah sudah jadi pendengaran kita, kita dengar apapun, oh sudah pengen pokoknya gitu. Terus kemudian kalau Allah jadi penglihatan hamba, ya Allah, penglihatan Allah itu tidak ada yang luput. Kalau tangannya Allah nggak ada yang lebih kuat daripada tangannya Allah. Kakinya Allah nggak ada yang bisa membimbing ke jalan yang lurus kalau bukan Allah. Duh, napa mboten penak? Pun penak tok pokoknya jadi orang yang beriman bertakwa. Jadi ini gua dirasakan kiamba. Aku nek kumpul-kumpul karo ngomong kok tambah rusak. Yo sekali-kali yo kok kumpul terus lah. Napa malih genas yang dikumpuli rusak dihindari alon-alon. Tapi nek sing kumpulane sae terus majelis taklim, majelis zikir, wah niku cocok niku dan tambah semangat.
Abu Darda pernah ditanya mengenai amalnya yang paling utama, maka dia katakan bahwa amal yang utama adalah tafakkur. Ya, artinya kalau tafakkur berpikirnya itu jernih, berpikirnya itu jernih pun kalah. Tidak ada suudzon sama sekali kepada Allah. Kalau sudah tidak ada suudzon, hati ini gila selalu diliputi dengan husnudzon. Hati kalau sudah diliputi dengan husnudzon itu pasti berangkat dari hati yang penuh cinta, hati yang penuh ridho, hati yang penuh keikhlasan. Wah, niku qalbun salim. Terus kemudian ya niku pokoknya berpikir. Maka berbeda antara berpikir kalian ngelamun, ngayal, angan-angan kosong. Itu sangat bahaya. Mungkin podo-podo uzlah, tapi terus malah ngelamun jorok. Soalnya apa buka HP ini cek gak konangan wong-wong lah, yo niki uzlah gak karo-karoan ini, dan gitu. Jadi terus punya rencana jahat, makanya apa kok uzlah dikek iku lho, omah ngenteni kapan wonge metu lah, yo niku nggih, ya Allah, ngene niku nggih mboten uzlah niku. Jadi tadi nggih uzlah itu wasilah. Jadi mboten harus uzlah secara hati dan diri, mboten kudu ngoten kalau memang kita tidak memungkinkan. Kan lihat situasi dan kondisi. Rasulullah ketika jadi nabi yang sudah mulai banyak tugas yang menghadapi umat, beliau itu momentum uzlah yang menyendiri ke Gua Hira kan pun sangat berkurang. Tapi digantinya adalah dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu juga bagian dari uzlah. Makanya kenapa qiyamul lail, salat malam itu malah lebih afdal dilakukan ketika di rumah, bukan di masjid. Karena apa? Nah, kalau di masjid kan campur jangkata, kita ngomong boleh. Makanya kalau kita lihat, biasanya kiai-kiai itu kayak punya kamar khusus. Kiai-kiai itu biasanya punya kamar khusus. Mboten kok kudu dukun, mboten. Mesti kan terus diwarani terus dukun tadi mboten. Artinya beliau kapan waktu ketika di situ, mungkin nanti keluarganya tahu. Kalau lagi di situ berarti pas tidak saat untuk diganggu. Kalau kita nih guru-guru pulau itu pasti nggak ada. Kalaupun enggak, misalkan temu sholat ini kan beliau sendiri, wah itu berarti nih cara mihrab pengimaman, ini lagi tentang pengimaman, berarti mungkin nanti saya ngejak ngobrol, gitu. Baru makanya beliau pun medal, lah itu baru. Jadi ada momentum untuk khusus. Karena ketika kayak Rasulullah itu kalau sedang khalwat atau menyendiri, hanya langsung berhubungan langsung dengan Allah, itu batas-batas syariat yang kita lihat itu menjadi buatan ketinggal. Karena lagi gayengnya langsung berhubungan dengan Allah. Begitu pula makanya orang-orang kayak para kiai, para waliullah itu kadang-kadang butuh itu. Karena nanti khawatir orang itu kalau melihat malah dikira kok gitu. Loh orang kalau lagi nyambung ke Allah itu loh, seliannya ini pun buatan kosong, buatan ketok. Makanya itu nanti butuh waktu sendiri. Lah kayak ketika Rasulullah sholat, yang wakilah beliau satu rakaatnya aja 1 jam. Sampai saking lamanya sampai istri beliau itu menjajal-jajai Rasulullah. Gitu. Rasulullah sholat yang dijajai. Ini kata si ibu sinten nih. Dijajai. Tiba, lo bojoku lo kalau jajai mboten mergo sholat tak, mboten tangi-tangi dereng sholat. Oh, nek niku kuali berarti. Niku kan ketika itu sampai Rasulullah, kenapa kamu tadi? Apa saya punya tanggungan yang belum saya selesaikan? Loh, mboten, saya tadi khawatir. Jenengan baik-baik saja nopo mboten kok diam terus lho niku. Nggih. Sujudnya kok tuang ngendang enten napa-napa gitu. Sampai makanya terus dijejek niku kuwatir enten napa-napa. Loh, itu kan ketika niku lho, kalau lagi berinteraksi dengan Allah secara langsung kayak gitu. Dan niku lak mboten krasa niku. Nah, makanya kalau pas wajib-wajib biasa Rasulullah ketika sholat fardu berjamaah normal-normal saja. Tapi kalau pas sholat sunnah sendiri kan kayak gitu tuh bisa. Nonton loh. Itu kan juga bagian dari uzlah. Terus mboten kudu boleh gua, mboten kudu. Pokoknya yang mana kita bisa menyendiri, yang nanti tidak diganggu.
Ya kalau dalam keluarga nanti yang mungkin dia mboten kudu duwe kamar khusus, tapi yang penting sudah difahami oleh keluarga. Ini lagi gini itu berarti lagi tidak untuk diganggu. Kok nggak terus bilang sajadah matur nuwun, itu berarti tidak untuk diganggu. Dan akhirnya saat ini yang viral tentang video-video Facebook, TikTok dan sebagainya, mergo bojone ngonangi HP ini sholat maneh, cek kadhe kanggo sholat maneh, cek soalnya lho konangan rahasia ndelok niku lak guyonane sakniki lagi viral ngoten. Kalau ningali ala ndelok iki sholat gawe cek kadhe diamuk bojone. Niku nggih jenenge uzlae mboten niat tafakur, cek gak digremengi bojone ae, atau digremengi kok sholat maneh. Jadi digremengi maneh sholat maneh. Tanpa sholat emang cek gak digremengi bojo, gini pun mboten usulah juga namanya kan gitu. Jadi niki nggih tafakur, intinya niku di tafakur. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri berkata, al-fikratu mir'atun. Berpikir itu, tafakur itu seperti cermin. Ibaratnya cermin, turika hasanuka min qabihika. Dia akan bisa memperlihatkan yang baikmu daripada yang burukmu. Wa yatalu aidan biha ala 'azamatillahi ta'ala wa jalali. Juga akan menjadi orang itu bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah dengan tafakur itu. Terus kemudian idza tafakkara fi ayati, ketika dia bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Wa masnu'atihi, dan tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah. Wa yaqtali'u biha aidan ala alaihil jalilah, dan juga akan menampakkan dengannya, dengan kita tafakur kita akan menampakkan kepada nikmat-nikmat Allah. Ala'i fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Ala artinya nikmat-nikmat Allah al-jalilah, yang mulia. Wal khafiyah, dan yang samar. Yang ajalilah juga bisa diartikan yang terang, al-khafiyah yang samar. Dengan tafakur itu bisa. Ya Allah, tafakur itu justru bisa menjadikan kita, jasad kita di sini, tapi pikiran kita bisa kemana-mana, kan gitu. Bahkan sampai ke menuju hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dengan tafakur. Gitu. Ini tafakur yang positif. Tafakur yang negatif mau kan bisa kan gitu. Meneng do omah pikirannya bilo. Oh, sing lanang yo mikir omah itu kono, padahal gak petuk di pikirannya Jokono. Sing lanang itu nggih ngoten. Wah nek duwe gelang sing koyo ngono saged kok nditi pikiran. Niku lho tafakur itu. Tapi kalau tafakur makanya tadi harus mengikuti batasan-batasan yang benar dalam berpikir. Itu bedanya tafakur sekali ngelamun. Terus kemudian fayastafidu bidzalika ahwalan saniyah. Begitu pula juga nanti faedahnya adalah berbagai hal-hal yang luhur. Ya, itu dengan tafakur. Yazulu biha maradu qalbi. Hilang dengannya penyakit-penyakit hati. Wa yastaqimu bisababiha ala ta'ati rabbi, menjadikan lurus, menjadikan istiqomah dengan sebab tafakur ini untuk taat kepada Tuhannya. Ini tafakur yang benar itu mengarahkan begitu. Betapa besar manfaatnya tafakur. Dan kalau pengen tafakur niku lebih maksimal, itu memang butuh uzlah. Kalaupun tidak dengan dirinya, setidaknya hatinya selalu uzlah. Nah ini kalau diantara contoh tafakur di sini disebutkan nyepi khalwat ini seperti ini yang dicontohkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau ini luar biasa. Kisahnya beliau ini Pakila, beliau itu bahkan jadi wali. Ada yang nyebut jadi wali sejak balita. Jadi apa? Jadi wali sejak balita. Jadi maksudnya bagaimana? Dia kecil itu sudah cerita ke pamannya. Kebetulan pamannya ini dia orang alim. Saya kok mimpi saya itu sujud diberi mahkota. Terus jangan cerita-cerita ini. Beliau sudah terasa ini istimewa. Terus dia cerita, saya kok ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qala wa rabbina. Jadi dia ingat waktu di alam rahim, ya kan? Kan setiap
janin itu nanti ketika bulan keempat, bulan keempat itu ditiupkan ruh. Itu kan Allah setiap meniupkan ruh itu sebelumnya mesti ditanya dulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Terus semua janin itu pasti menjawab, qalu bala wa rabbina. Bala wa rabbina, ya benar ya Allah, demi Tuhan kami, leras jaringan Tuhan kami. Tuh, niki cara pabrik niku melewati quality control, gitu kan? Quality control. Nek jawabannya bener, oke, deal, dadekno, menungso. Dan semuanya mesti begitu. Makanya terus dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang utama adalah tauhid. Tuhannya adalah Allah. Makanya ketika dia nanti kok jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, pasti itu ada yang didik begitu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena aslinya semua bayi yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah, itu semuanya mesti tauhid. Tuhannya adalah Allah. Loh, beliau ini cek bayi ini cek kecil ini pun ngomong iling kejadian itu. Loh, kita secara umum kita buat nonton sing iling, gitu kan? Lawang pian cek bayimu piye, lali dikena malah cek jero wetengmu piye, kan jelas mboten ini. Terus makanya dibimbing dan beliau terus dikasih amalan itu, ya Allah, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri ilayya. Itu terus dibimbing oleh pamannya itu juga gurunya. Loh, niki beliau juga terus bertanya-tanya tadi, ini tadi mimpi saya bagaimana? Masih terus mencari, terus ngaji-ngaji terus, mencari kemana-mana pun. Nah itulah Sahal bin Abdullah At-Tustari, insyaallah begitu, dari wilayah Persia, itu wilayah Irak. Lah itu sampai dan yang beliau sampaikan adalah nih, kalau orang ingin kokoh iman, kuat hati, bahkan di sini kelihatan batinnya tinggi, itu ada 4 hal yang harus dikerjakan. Apa itu? 1, perut yang lapar. Perut yang lapar. Artinya niki mboten kedunyan. Mboten kedunyan. Orang kalau kulino perutnya lapar, mosok ate golek luwe-luwe wong lapar ya. Niku artinya lapar itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya kayak kita sekarang ini di bulan suci Ramadan, Allah memberikan pelatihan kepada kita 1 bulan penuh puasa. Niku kan dengan lapar ini bisa mengekang hawa nafsu. Nek pun kulino lapar, insyaallah betul korupsi lah. Nek pengennya lapar, nek korupsi ini kalau mereka pengen warak kan. Kadang pun waraknya cek kurang-kurang. Terus yang kedua, mulut yang selalu diam. Artinya diam itu bukan melontarkan kalimat-kalimat yang sia-sia, apalagi yang mengandung dosa. Dan terutama diisi dengan banyak zikir, baca Quran. Niku mulut yang diam. Yang ketiga nih, khalwah atau uzlah, mengasingkan diri. Nanti yang diisi dengan tafakur yang positif. Dan yang terakhir adalah qiyamul lail, bangun malam artinya terus juga munajat, mendekatkan diri pada Allah. Nah ini, kok sampai begini ya Allah. Dan ini disampaikan oleh beliau Sahal bin Abdullah ini, karena memang beliau sudah praktek itu. Pakilah beliau itu sampai puasa 7 hari, 70 hari, kuat beliau. Saking dari kecilnya sudah terlatih dengan hal ini. Bahkan suatu saat pernah beliau itu kena fitnah ketika beliau pulang dari belajar kemana-mana, pulang ke kampungnya. Di situ sudah ada tokoh yang iri dengki kepada dia. Akhirnya beliau difitnah semacam-macam lah, sehingga masyarakatnya jadi mangkal ke dia. Karena beliau tahu lah, kalau sudah dasarnya sudah biasa tadi, hatinya terpautnya sama Allah, ketemu manusia, ya wes tidak apa-apa. Terus uzlah, dia tambah seneng dong.
Nek tambahane masyarakat ini kok benci lah ya wes kesempatan aku tak terus lah gitu. Jadi bagaimana bahkan waktu itu akhirnya beliau barang-barangnya, harta-hartanya semuanya niku ditulis teng kertas. Misalkan lemari, kursi, meja, senapa mawon dicatat. Wedhus siji, terus pitik loro, misalkan kayak gitu, onto siji, misalkan seandainya itu ditulis terus disebar di pasar. Napa siapa kayak kupon ngoten, siapa pun yang mendet niku sing angsal pendeten. Ya pasti wah boleh lemari, niku pendeten lemari ini sampai kelas hartanya. Lho ngoten niku beliau mboten mangkel kali masyarakatnya yang benci beliau. Malah matur nuwun. Kalian membebaskan saya dari dunia. Pun jenengan pun kula mboten gadah napa-napa malih. Jenengan teh benci kula napa malih, pun jenengan pek-pek sedaya. Akhirnya beliau terus hijrah. Pergi. Kesempatan. Terus kemana? Dia terus nyari guru lagi, nuntut ilmu lagi. Beliau saat itu sampai menuju ke Mekah, mau menuju ke Mekah. Dan di perjalanan itu dilalah perutnya lapar. Lho ngoten niku hatinya beliau sendiri, nafsunya diajak ngobrol. Lapar macam-macam jelek apa? Enggak, saya enggak minta banyak-banyak kok. Apa? Saya cuma minta sepotong roti dan secuil ikan. Niki artinya kiamba, mungkin bicara bahasa kita itu kepikiran ngoten, kretek ngoten. Niku nggih pun dereng dhewe. Tenan iku tok lah. Iya ini tok gitu. Dan pikirannya seolah-olah kalau ngobrol gitu. Ya wis, habis itu beliau terus nyampe di suatu desa, terus ketemu orang yang giling hasil tanamannya. Kan dulu itu kadang gilingan itu menggunakan ternak gitu, yang muter terus niku giling. Terus nanya, ini ternak niku duko unta, duko sapi, duko keledai, kan gitu. Itu kamu bayari berapa untuk muter giling hasil tanaman itu? Cara bahasa kita mungkin giling gabah lah, giling tepung. Oh saya kasih 2 dirham. Terus akhirnya beliau ini terus ngomong, boleh enggak saya gantikan posisi ontamu atau sapimu atau keledaimu itu? Nanti jadi jam sekian sampai jam sekian, nanti jenengan bayar saya 1 dirham saja. Kok 1 dirham? Karena 1 dirham itu cukup buat beli roti kali secuil ikan. Akhirnya beliau oke. Deal dan beliau. Kenapa kok beliau melakukan itu? Satu, tadi beliau saking ikhfahnya, waroknya, wirainya, tidak gampang minta-minta. Tidak gampang minta. Dan di antara sifat waliullah itu adalah wirai, mboten gampang jaluan, menahan diri dari hal-hal, jangankan yang haram yang syubhat saja niku dihindari. Termasuk kados minta-minta niku kan sebetulnya kan hal yang baiknya dihindari. Jadi sampai beliau ini akhirnya minta, mending bekerja. Genteni kewan juga, buruh giling. Dan ini sebetulnya dicontoh di Al-Quran seperti kayak ketika Nabi Khadir atau Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa. Gitu. Itu ketika akhirnya membangun dinding yang ambruk. Nah, itu yang bikin Nabi Musa kan tidak kuat. Nabi Khidir. Nah, memang jenenge timbangnya ini mangkan palang kerja nanggone sopo oleh bayaran, sehingga kita tidak perlu minta-minta kepada orang. Dilalah tadi pas minta kepada masyarakatnya tidak ada yang ngasih makan. Giliran gitu lapar-lapar malah bangun bangunan yang nggak jelas milik siapa. Loh kan itu contoh. Pikirannya bener, Nabi Musa itu bener. Bahwa mbok palang nyambut gawe sing genah oleh bayaran gawe tuku roti mang tiwas njaluk jogane sing kai diwasi sini. Nah kan gitu. Tapi itu kan memang sengaja Allah tunjukkan gitu. Allah tunjukkan memang ada. Ternyata itu bangunan itu milik orang solih yang nanti anaknya supaya dapat harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang ada di bawah tanahnya tersebut. Balik lagi ke sini tadi. Beliau jadi kan sebenarnya bentuk wirai ini buat jalur. Makanya orang bekerja, jenengan kerja mencari nafkah, diniatkan supaya nggak minta-minta, nggak ngerepoti orang, nggak apalagi nggak sampai mencari harta yang haram.
niku niat kerja yang seperti itu sudah dinilai ibadah. Budal nang sawahnya bismillah ya Allah, menjemput rezekinya Allah. Ini saya supaya terhindar dari rezeki yang haram, yang syubhat, supaya saya nggak minta-minta, nggak ngerepotkan orang. Niku budal teng sawah walaupun dihitung ibadah. Teng peken, teng napa mawon lah semua pekerjaan. Ketika diniatkan begitu. Jadi ini luar biasa. Seperti kayak Nabi Daud, sampai beliau meskipun jadi raja aja, beliau pun juga membuat apa jenenge son'ata labusin, membuat baju perang dengan tangannya. Itu menunjukkan tetap berusaha, tidak supaya enggak minta-minta. Itu bentuk wirai. Nah saat ini kadang nuwun sewu, ngaji pisan itu, aku kiai, sampai enggak maka iya aku tak piye, kau peti kuala tak lo ya, kok kayak gitu, kok tambah menurunkan derajat gitu, yang dulu itu makanya makom asbab sama makom tajrid. Kalau makom tajrid itu ya tidak boleh terus minta-minta ke manusia. Jadi makomnya pun tajrid, kok jaluk-jaluk berarti nggih. Tapi mboten usah jaluk, jangan terus kita nganggap kiai-kiai yang sudah makomnya tajrid terus jaluk boten jaluk, tapi Allah yang ngirim rezekinya melalui yang enggak boleh kan tadi minta-mintanya. Jadi enggak minta, tapi kalau Allah kasih, Allah kirimkan, ya itulah cara Allah memberi rezeki pada beliau. Nah, tapi kalau minta, kadang-kadang boten minta tapi nyumin diri ya. Wah, padha sampai risih nih. Bolak-balik dikirimin itu, iki lo lagi bangun, bolak-balik. Saya agak paham, gitu. Dan sing cara halus, kan sing lek-lekan, gak nyumbang dah sampean. Enak kesempatan gak perlu nyumbang tambah dilok namanya. Gak berkah rezeki mulai ya, padahal cuma supaya dia jaga nih. Tahu malah ngomongnya kayak ini kayak pondok, kayak masjid, kayak musola lah kok disakiti ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk menghindari itu tadi, makanya butuh perut yang lapar, artinya tidak kedunyan. Terus lisan ini dia menghindari perkataan yang sia-sia, apalagi dosa. Terus ketika berkhulwat ya tadi itu minimal untuk meredam hati, cegah ulap kali dunyo niku nggih khulwat. Terus terakhir tadi bangun malam diiringi dengan ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, munajat. Karena memang Allah itu menjadikan malam itu tenang, sakana. Ja'ala laila sakana. Allah menjadikan malam itu tenang. Jadi kenapa kalau tenang itu istirahatnya enak, kalau yang mau istirahat, yang mau bermunajat juga enak. Ibarat sinyal, ini ku bawangter itu. Makanya ya Allah, kita sekarang ini mumpung 4 hal ini, insya Allah sekarang kita di bulan Ramadan niki napa nggih tertunjang. Taruh untuk gampang nggih nglakoni 4 hal niki pasak niki. Terus mboten lapar, pun ketinjing sampai maghrib kula lapar tok lho kan, sampun nggih lapar. Terus diam, mulut niku diam. Lho nggih lah jenengan niku tadarus. Gitu, niku lak paling mboten ngomong sing enggak perlu, nggih kan? Terus waya awan nang mergo lemes akhirnya mending turu ae. Nggih malih gak sido ngomong niki macem-macem. Lho ini sangat menunjang nih potensi Ramadan untuk mewujudkan 4 hal ini cocok. Khalwat. Lho niki nanti ada napa? Kesunahan iktikaf itu lebih istimewa kalau di bulan Ramadan. Bahkan yang tadi itu bahkan ketika iktikaf yang baiknya tafakur yang baiknya di rumah, ya, tafakur qiyamul lail yang baiknya di rumah, ketika pas Ramadan itu bisa digabung dengan iktikaf yang di masjid. Tapi nggih mboten terus rame ya Allah. Kadang kula tingali teng mriki sakniki terus meramaikan masjid. Waya iktikaf teng masjid, beberapa masjid kan ada nggih terus napa iktikaf yang bareng-bareng niku kadang sampai rombongan umek dhewe-dhewe. Ya Allah, iki rasido itikaf. Terus
sampai dianjurkan mending sampai tidurnya di masjid. Enggak, tapi tidur terus kalian kok ngobrol. Ya Allah, tujuan iktikaf niku itu adalah untuk mengingat Allah, bermunajat pada Allah, terus zikir, mempersiapkan yang akhirat. Lah kok sing dibahas dunya maneh. Aduh, kacau. Jadi pengen niki sing pengen betul-betul iktikaf terganggu. Oh, maka iki dekuri iki lapo lamun. Male kelingan apa? Nek pas wancine teng Madinah, Masjid Nabawi teng Raudhah. Nggih, teng Raudhah niku nek pas bareng-bareng jamnya jamaah putra dengan jamaah putri. Niki kula mboten paham, jamaah putri niku ngobrol napa sih? Tenggene jamaah putra niku wong, haja. Iki lapo ae wong mak nek mburi iki. Wah, mesti homek terus ya. Ya Allah, nek tenggene bapak-bapak insyaallah niku wonten. Bapak-bapak itu paling nek pas saya gerbang dibuka rutuk. Tapi mboten terus ruange wonten mboten. Teng mburi niku napa nek dalu niku kan kuwireng nek dalu niku. Ya Allah, duka niku nggih campur enten sing terus niki sih, enten sing terus dukane niku dibanterno sampai nangis. Tapi nggih kali niku askare bengak haja. Ya Allah. Niki aduh, iki ono nggon powe enak nggih kan di Raudhah kan gitu nggih. Niku taman di antara taman surganya Allah, tapi dagu di rawa itu ya nggih mboten napa-napa niku mungkin karena napa antriane niku wel-welan terus akhirnya kan sing angel kandhanane akhirnya malah askare bengak. Tapi insyaallah yang sekarang makanya terus diatur dibuka tutup dikasih waktu. Nanti pokoknya sekian waktu paling tidak itu sholat 2 rakaat atau paling tidak 4 rakaat pun terus cuma sebentar terus kengken ngali kentos barisan burine. Mungkin itu diantara ikhtiarnya takbir sana cik mboten nemen-nemen olehnya wel-welan dan akhirnya malah tidak bisa ibadah, hanya royoan gontok kan ngoten. Makanya sekarang lebih rapi, cuma malah kesempatan ke rodanya tidak bisa berkali-kali karena tadi minimal jadi nggih mboten teng Raudhah to. Selebihnya niku teng Masjid Nabawi teng Lebete niku afaku iktikaf kan saged. Pados ngene niku pun cukup alhamdulillah dan berikut mangke teng jabone nggih saged. Jangan sampai terus malah tambah tujuannya utama untuk tafakur, tujuan utamanya bermunajat, berdoa kepada Allah kalah kali gumek-gumek sing mboten mungkin mboten perlu gitu. Ya itu karena situasi kondisi sih memang. Tapi ya sama kayak sekarang kalau nanti niat terutama biasanya yang 10 hari terakhir ya, di sepertiga yang terakhir niki nyanggom Lailatul Qadar. Jadi nggih mboten kok kudu ngenteni Lailatul Qadar tok nggih pokoknya sebisa mungkin. Makanya ada doa seperti yang saya lupa teksnya itu ada viral doanya Gusmi itu sampai menjadikan semoga setiap malam Ramadan saya itu adalah Lailatul Qadar. Sebetulnya ngoten supaya maksudnya kita supaya semangat beribadah dan bermunajat pada Allah itu mboten ngenteni pas ya pokoknya digeratak kaitan mungkin mesti beduwe. Mungkin dihitung ganjil genep. Nah, niki repot mangke. Lailatul Qadar dihitung ganjil genep. Dilala wong wingi awalnya pun mboten padha. Nggih. Mungkin sing ngarani sing posoe dhisik ngarani malam selikure niku pas ganjil. Lah niku nek sing posoe keri niku lak genep. Lho nggih to. Lah sinten sing ngertos sing bener sing pundi? Niki jelas nih ganjil genepe mboten padha niki, jelas. Soale awal posone enten sing mboten padha. Lah, mungkin Lailatul Qadar ndek sing pundi? Mungkin biasa tersuai yalan. Oh, enggak malam kuwi pas apik kok ono enak ngoten. Dilawasi sithik, lho sing menene tambah enak. Lho penene aku pas gak nang masjid kan wis aku wis mari oleh. Lah kok sing cerita iki luwih enak. Oh, sampean wingi gak ero. Lah, manten ngoten tiwas tak kira sing winginane kok tibake lho. Ya Allah, lawal sing digoleki ngoten tok. Malah justru kalau bisa itu berharap ya Allah selalu Lailatul Qadar.
Bahkan kalau bisa nanti selepas Ramadan kita berharap, ya Allah semoga malam-malam saya seperti malam-malam di Lailatul Qadar. Dalam arti ini semangat dalam beribadah, bermunajat kepada Allahnya itu semakin mendalam. Jadi mungkin makanya banyak pun keliwat Lailatul Qadar pun malah orang enak. Menene wis gak nama cerita kok wis ketok. Dilalai, lu menene lu tambah jos. Ya kawat tuh tiwas aku gak budal. Jadi jadi ini memang utamanya tadi ketika uzlah sekali lagi mboten harus yang baik secara dirinya harus selalu uzlah, mboten harus. Yang penting niku hatinya. Tapi kalau kira-kira nanti kita kumpul, delalah Allah uji kita dikumpulkan dengan masyarakat atau lingkungan yang cenderung ngajak kita pada maksiat, maka uzlah yang juga dengan diri niku jadi lebih penting untuk meninggalkan maksiat supaya hati tidak gampang ikut-ikut. Diklek. Ini kita jasa. Jadi nek nyampe lalu mati ning mati. Uzlah niku itu sekali lagi wasilah. Tujuan utama adalah tafakur. Dan tafakurnya ini adalah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi tujuan utamanya niku sama kayak ketika kita sekarang misalkan kayak ngaji bareng begini. Ini kalau kita juga tujuannya kan tafakur, ya kan? Tujuannya adalah tafakur, berpikir tentang segala ciptaan Allah, ilmunya Allah, supaya kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, semoga ini juga termasuk bagian dari itu. Karena tujuan utamanya niku, tujuannya utamanya niku. Jadi jangan dipotong. Berarti kudu uzlah tok. Itu yang mesti paling top. Boten itu wasilah di antara cara. Di antara cara. Nanti juga ada cara dengan cara kita selalu datang duduk di majelisnya para ulama, duduk di majelisnya para aulia, supaya kita ikut-ikutan terdongkrak untuk mengingat kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Gitu. Ini kunci cara. Karena targetnya adalah menuju kepada Allah. Tafakur, mendekatkan diri pada Allah, ingat akhirat, berhati-hati dalam berbuat ketika di dunia. Hindari maksiat, hindari hal-hal yang sia-sia. Semoga menambah hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kalam hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.